Halo guys, jumpa lagi dengan Sofyan dari Berita Gadget. Di video kali ini kita akan membahas smartphone terbaru dari Redmi, yakni yang udah 5G. Nah, ini dia Redmi 10 5G. Apakah smartphone ini cuma ngandelin 5G sebagai bahan jualannya, atau malah ada fitur lain yang cukup menarik? Well, mari kita bahas selengkapnya. Pertama kali pas Redmi bilang mau rilis smartphone 5G terjangkau, ekspektasi saya lumayan tinggi buat HP itu. Apalagi setelah melihat teasernya tentang desainnya yang emang cakep buat HP 5G terjangkau. Dan pas saya bagian sendiri emang terbukti, utamanya buat warna silvernya ini. Kerasa niat banget ya desainnya. Bagian yang paling saya suka dari desainnya adalah frame kameranya yang kerasa elegan dan cukup mewah. Buat backovernya ya so-so aja menurut saya, nggak yang mewah banget. Kesan mewah lain juga hadir dari frame-framenya ini, dimana dibuat flat dan senada dengan warna back covernya. Di sisi kiri kita akan menemukan slot triple SIM, di kanan ada tombol volume dan tombol power. Di atas ada 3,5 mm headphone jack dan ear blaster. Di bawah ada mikrofon, port USB-C dan grill speaker. Untuk bahan framenya ini dari plastik. Ngomong-ngomong speaker, sayangnya HP ini belum stereo ya. Agak aneh sih menurut saya, karena smartphone Redmi lain dengan harga yang mirip itu punya stereo speaker. Dan buat kualitas speakernya itu kayak gini. Ketiadaan stereo speaker ini mungkin karena Redmi mangkas cost buat fitur lain seperti SoC-nya. SoC 5G di HP ini cukup oke ya, yakni MediaTek Dimensity 700 yang punya performa powerful buat HP harga 2 jutaan. Chipsetnya ini didukung dengan RAM 6GB yang bisa di-extend 2GB dan storage-nya 128GB. Oh ya, selain varian ini ada juga varian 4/128 yang lebih murah. Saya coba tes Antutu ada di angka 373.000, which is tinggi banget ya. Buat skor Geekbench 5, single core dapat 553 dan multicore dapat di 1740. Untuk stabilitas SoC-nya harus saya akui, SoC ini lumayan bagus. Di White Lab Extreme Stress Test hasilnya cukup memuaskan, ada di angka 99,1%. Buat main game juga masih nyaman ya. Untuk PUBG kita bisa main di settingan default HD High atau Smooth Ultra. Cuman sayangnya buat yang biasa main pakai gyro agak kurang cocok ya dengan HP ini, karena gyronya itu masih virtual. Kalau buat main Genshin gimana? Well, masih bisa sih, tapi emang agak berat buat main Genshin di HP ini. Meski udah di set lawas, masih kerasa patah-patah ya. Saya nggak saranin buat pemain Genshin minang HP ini ya, karena emang kerasa kurang optimal. Tapi kalau kalian player game lain dan gamenya itu agak sekelas PUBG atau Mobile Legends, HP ini saya rasa cocok ya, karena baterainya itu awet banget. Baterai 5000 mAh di HP ini saya coba tes main PUBG selama 15 menit, baterainya cuma ngurang 2%. Gila kan awetnya. Untuk suhunya juga masih terjaga di angka 39 derajat dan cuma naik 5 derajat aja dari suhu awal. Untuk main Genshin agak lumayan ya konsumsi baterainya, tapi ini masih tergolong awet. Main Genshin 15 menit baterainya ngurang 4% aja dan suhu maksimal ada di angka 40 derajat. Masih cukup aman, tapi kenaikan suhunya ini agak lumayan ya, sekitar 7 derajat buat game ini. Overall baterainya ini awet dan gampang banget sih buat tembus 2 harian. Bahkan kalau dijadiin HP sekunder bisa loh tembus 3 harian.
Soal charging di HP ini menurut saya oke aja, nggak spesial ya. Dengan charger 18 watt ini ngisi baterai 5000 mAh dari 0 sampai 100% itu butuh waktu 2 jam. Tapi ya kebayar sih kalau sama awetnya. Dari tadi saya cuman bahas performa ya, sampai lupa buat bahas layarnya. Redmi 10 5G bawa layar 6,58 inch Full HD Plus dengan panel IPS LCD. Untuk refresh rate-nya udah 90Hz dan proteksi Gorilla Glass juga udah ada di sini. Soal kualitas layarnya ini cukup bagus ya. Layarnya responsif dan bisa multi-touch 10 jari. Untuk warnanya khas IPS lah ya, cenderung terang dan cenderung ke cool. Soal layar saya nggak ada problem karena HP 2 jutaan layar 90Hz itu udah kategori bagus menurut saya. Dipakai di kondisi trik pun masih kelihatan ya karena adanya fitur sunlight display. Yang justru menurut saya agak disayangkan ada di kameranya. Redmi 10 5G cuma bawa kamera 2 aja di belakang, yakni sensor utama 50 MP dan sensor kedua 2 MP depth. Di depan juga agak kurang resolusinya karena cuma 5 MP. Buat hasilnya secara warna sebenarnya oke, cukup bagus karena warnanya itu natural. Cuman masalahnya ada di detail ya. Detailnya ini kerasa agak kayak cat air gitu ya, meski di kondisinya itu daylight. Hal ini sering saya temui. Sementara itu soal dynamic range secara auto cukup sempit, tapi lah ini bisa diakali sih pakai mode HDR. Untuk kualitas potretnya menurut saya cukup baik ya, bokehnya tergolong masih rapi, dan yang menurut saya agak aneh ada di kamera depannya. Secara warna nggak aneh sih, udah bagus, cuman detailnya ini kayak agak over ya, kayak over processing gitu deh. Menurut saya karakter kayak gini tuh cocoknya ada di kamera belakang, bukan kamera depan. Selain itu pas kondisi low lag juga kelihatan hasilnya cukup menurun. Sementara itu untuk videonya juga agak kena sunat ya. Seperti nggak ada AIS di kamera belakang. Andai ada AIS, kekurangan di sektor sensor ataupun sektor lain itu masih agak ketutupi. Sementara itu ini adalah hasil dari kamera belakangnya. Ini sama-sama resolusi 1080p 30 fps. Untuk warnanya kayak gini. Dan ini warnanya cukup akurat sebenarnya kalau dari viewfindernya ini. Warnanya akurat dan netral atau natural maksudnya. Saya coba jalan lagi. Untuk stabilisasinya ini pelan-pelan ya. Nah kayak gini kalau dihadapkan dengan matahari kayak gini. Nah, oke, kayak gitu sampel videonya. Oke, jadi ini adalah sampel kamera depan dari Redmi 10 5G. Nah, ini adalah mode auto karena ya emang nggak ada mode lain sih sebenarnya. Jadi direkam di resolusi 1080p 30 fps. Seperti ini hasilnya, dan apakah dynamic range-nya oke atau agak kurang. Nah warnanya kayak gini. Untuk warnanya menurut saya nggak ada masalah ya. Paling sisi dynamic range-nya aja yang ya harusnya bisa diperbaiki lagi. Dan kamera depannya ini juga sepertinya nggak ada stabilizer ya, jadi agak goyang kalau dibawa jalan kayak gini.
Soal sektor pendukung lain juga kerasa ada pengurangan ya, seperti ketiadaan NFC yang biasanya itu wajib banget buat HP Redmi 2 jutaan. Apalagi HP ini udah ada embel-embel 5G, harusnya soal konektivitas itu udah nggak ada yang dipangkas, dan ini adalah sebuah keunggulan. Buat fingerprintnya cukup responsif dan speednya juga kenceng. Soal iklan di HP ini saya cukup jarang ya, bahkan hampir nggak ada yang saya temui iklan-iklannya. Entah ini emang berkurang atau di unit saya aja yang berkurang. Semoga beneran berkurang ya buat iklannya. So, kesimpulan saya buat HP ini, menurut saya HP ini kayak bukan HP Redmi biasanya ya, kayak HP yang agak nanggung. Saya agak bingung ya dengan produk ini. Di harganya ada Redmi Note 10 5G dan Poco M3 Pro 5G yang jelas-jelas lebih menarik karena emang ada stereo speaker dan juga NFC. Tapi di Redmi 10 5G ini malah fitur itu nggak ada. Harusnya kalau versi facelift tetap mempertahankan fitur-fitur lama ya, mungkin diubah sedikit di desainnya. Apa jangan produk ini emang diciptakan sebagai produk decoy biar seri lain itu kelihatan lebih menarik? Entah, saya juga kurang tahu, ini cuman asumsi saya aja ya. Menurut saya jika ini bukan produk decoy, Xiaomi harusnya bisa kasih lebih dari ini karena ada beberapa fitur yang emang dipangkas. Kalau emang Xiaomi targetin performa, bisa lah kasih chipset yang lebih wow kayak Dimensity 810 biar kelihatan kayak worth it banget kalau di chipsetnya. Dan apakah Redmi 10 5G ini recommended? Well, menurut saya enggak ya. Ada produk lain yang menurut saya lebih menarik dibeli, kecuali kalau kalian emang nyari desain. Harus diakui sih, emang desain di HP ini cakep. Tapi apa iya calon konsumen Xiaomi itu emang beli karena desain? Saya rasa enggak juga ya. Adapun yang kayak gitu mungkin jarang sih. Kalau pendapat kalian sendiri gimana menurut HP ini? Coba kalian tulis di kolom komentar. Oke, segitu dulu aja video kali ini. Kalau ada pertanyaan bisa juga tulis di bawah. Sekian, Sofyan Desain pamit dan kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya.